Oke baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di suasana weekend. Sudah di ujung akhir pekan dan juga sudah di ujung libur lebaran yang kemarin sudah dihabiskan ya. Dan sesaat lagi juga Mance bicanya mungkin akan kembali aktivitas dan termasuk akan kembali menggeluti hobi. Nah hobi ini biasanya siapapun itu pasti punya hobi ya. Salah satu kalau ini hobinya hobi makan. Walaupun tidak gemuk-gemuk ya Mance Bice ya. Dan untuk kali ini yang punya hobi bermain sepak bola, wih beberapa waktu lalu juga sempat hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Jadi ada beberapa kawan-kawan komunitas sepak bola juga sudah sempat siaran dengan Kulo C Ilham di sini, yang tentunya juga ini akan ada kaitannya juga nih dengan narasumber kita untuk di siang kali ini, karena kita bakal ngomongin tren baju jersey. Nah, yang kita tahu bahwasanya jersey ini kan salah satu kostum yang biasa dipakai ketika kita ada di lapangan hijau atau pada saat kita bermain sepak bola. Tapi terkadang juga belakangan ini jersey lagi tren dengan pajaknya kita pakai ketika kita pengen pergi, kayak pengen ke mall, santai, kongko atau nongki dengan kawan-kawan. Pakai jersey juga akan tetap nganjuk kesan keren ya untuk tampilan kita pastinya. Dan kali ini tanpa berlama-lama kita sudah bersama dengan salah satu owner. Wah, ini yang sudah sangat kita nanti-nantikan juga. Tapi sebelumnya kita pengen sapa dulu untuk Mance Bice. Pace juga menyaksikan siaran kami di live YouTube Pro 4 Palembang. Atau bahkan halo selamat siang yang lagi nonton juga di live YouTube, lagi live TikTok kita juga masing-masing ya, baik itu live TikTok dari Jama-Jama Project dan juga dengan Kulo Ilham Zuber juga di sini, kita live juga di sini. Untuk yang pengen bergabung juga boleh, KG 3516656 bakal kita angkat ke. Baik, Mance Bice dulur-dulur, langsung kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum Kak. Selamat siang, waalaikumsalam. Sehat. Selamat lebaran. Oh iya, masih suasana lebaran ya. Alhamdulillah sehat. Baik, ini suaranya yang mana? Coba Kak, cek. Cek. Oke, coba lagi. Halo. Oke, baik. Ini kita sudah bersama dengan Kak Fajar. Biasa kalau panggilannya tuh Fajar Jama-Jama ya Kak ya. Oke, baik. Dan ini kita bakal ngomongin soal tren baju jersey. Tapi sebelum kita ke tema, kita pengen tahu dulu bagaimana nih perkembangan Jama-Jama Project untuk saat ini Kak. Alhamdulillah, walaupun di tengah isu lesu ekonomi atau penurunan ini, kita masih mampu inilah, maksudnya tumbuh dari tahun kemarin tetap lebih baik. Alhamdulillah masih bisa gitu. Secara usaha yang mudah-mudahan ke depan juga masih terus berpeluang lah. Masih tetap eksis Kak ya. Oke, maaf Kak, mungkin agak ditukar dengan mic yang sebelahnya nih. Mic sebelah. Kayak ada trouble itu Kak tuh. Oke, cek. Nah, ini yang bagus nih, yang mantap. Baru masuk nih suaranya ya. Jadi Kulo juga kepo kan dengan Instagram, sosmednya Jama-Jama, melihat perkembangannya tuh luar biasa. Kemarin juga sempat ikutan kayak festival yang ada di Jakarta itu ya Kak ya. Beberapa waktu yang lewat sudah lama. Oh iya sudah lumayan. Tapi kalau 2024 ini kita ada dengan masih parekraf ya, waktu itu di Batam. Kemudian Tanjung Pinang, terus ada juga dengan Pertamina itu ke Lampung. Kemarin sampai Magelang gitu. Jadi artinya memang selalu eksis dengan berbagai banyak kegiatan, dan ini skalanya sudah keliling ya, nasional ini bisa kita sebut. Ya pengennya menuju ke situ. Terakhir Februari ini kemarin sebelum puasa itu ikut di UMKM Mandiri di Jakarta. Jadi ada semacam pembinaan UMKM Mandiri. Alhamdulillah lolos sampai ke nasional. Jadi itu ada seleksinya juga? Ada, jadi dari daerah pertama kayak dikurasi, kemudian masuk ke wilayah, terakhir berapa kemarin ya, 20-an UMKM terpilih secara nasional. Nah diajak ke Jakarta gitu. Oke. Dan untuk melihat dunia apa nih kita nyebutnya, lebih ke t-shirt kayak itu mungkin. Apa atau ada penyebutan khusus nih Kak, kayak t-shirt atau sablon ya, anggaplah gitu. Clothing lah gitu. Clothing lah ya. Untuk di Palembang di 2025 ini perkembangan clothing di Palembang kayak apa nih dari kacamata Kak Fajar mungkin yang melihat? Jadi sekarang itu di Palembang agak termasuk
apa ya, bisa dibilang kurang ramai lah dari di daerah lain, karena kalau di Jawa itu kan banyak banget sekarang industrinya Kak ya. Iya, yang bahkan dari seller di medsos. Bisa Banyak ke disebut Jawa. misalnya seller di TikTok atau apa. Enggak, dia banyak bermunculan kan, tapi di Palembang tuh belum seramai itu. Harusnya sih peluangnya itu sama ya. Karena kita kan bisa jangkau nasional sama kan kalau di online kan. Nah, mungkin kalau di clothing seperti itu. Nah, kalau si Jama-Jama sendiri kan kebenaran banyak apa customernya itu offline kayak untuk corporate kayak gitu. Nah, dengan sempat khawatir juga kemarin dengan isu efisiensi kan Iya, efisiensi itu yang beberapa waktu yang lalu nih. Ya, apakah kita ada kekhawatiran apakah ya karena banyak kita melayani instansi corporate gitu kan. Apakah bisa ini berdampak? Alhamdulillah sampai sekarang sih masih tetap ini ya aman lah gitu. Nah, mungkin ke depan kita layak mencoba itu, maunya langsung retail online dengan market yang besar di Indonesia kan, itu bisa jadi peluang. Nah, salah satunya itu tren jersey ini sekarang tuh hampir setiap orang itu sudah atau bahkan brand clothing itu membuat artikel versi jersey. Kemudian kita juga mengikuti juga ya kayak. Iya, kayak perubahan gaya hidup ini ya, healthy lifestyle apa sekarang tuh pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu banyak yang diterapkan juga untuk saat ini kan. Nah, jadi karena itu ada yang jogging, running itu banyak. tuh si permintaan atau kebutuhan jersey bertambah itu juga naik juga. Di situ peluang lagi. Nah, kita mencoba memenuhi kebutuhan itu dengan misalnya kami upgrade di 2024 kemarin, upgrade mesinnya untuk produksi itu. Mungkin kalau di Palembang kita punya mesin produksi jersey yang terbesar. Mesin jersey produksi terbesar juga di situ. Iya, kayaknya kalau di Palembang kami masih punya, karena kepengen itu melihat potensi itu, kebutuhan yang jersey sangat besar itu. Kayak kemarin yang baru datang ke sini cerita tadi sepak bola kan. Itu ada komunitas banyak lari, komunitas tenis. Baik. Nah, kalau di Jakarta ada pedal yang rame kan, mungkin di Palembang belum. Tapi nah, artinya wah jersey ini luas gitu bahasanya. Belum yang dipakai untuk lifestyle aja, misalnya kayak ini yang tipe apa jersey. Oh iya, ini gitu bisa ya. lihat di tayangan YouTube kita nih Manca Bica ya. Ini salah satu tipe apa nih Kak yang lagi dipegang sama Kak Fajar? Ya, maunya jersey yang model-model boxy gitu, yang boxy. Oversize. Dengan desain kan bebas gitu. Dan masing-masing jersey ini punya kategorinya begitu ya Kak ya. Bisa dipakai untuk jogging gitu. Bermain bola sudah pasti juga itu, karena memang aslinya itu jersey itu lebih identik dengan kostum bola begitu ya. Ya, yang paling tapi banyak itu. Misalnya kami. Oh ini ada lagi nih. Di sini ada yang digantung, contoh nih running ya. Ada apa ini, basket. Oh iya, ini yang gitu. basket tuh. Kalau buat yang jogging yang mana nih yang cocok? Paling ngepasnya. Oh nah, ini. Misalnya kayak ini nih. Ya ini bahannya pun ada bahan jenis running gitu yang. Nah, kalau yang untuk nongkrong bisa juga ya. Nongkrong pakai jersey itu keren nih untuk saat ini, lagi tren sekali tuh. Ini kemarin yang pesta patah hati kan, kita bikin event kolaborasi sama main kreatif itu untuk jersey official pesta patah hati itu ini pernah. Gitu. Jadi banyak jenis, dan termasuk untuk nongkrong pun untuk saat ini pakai jersey udah tren juga ya Kak ya. Ya, betul. Ini ada jenis lagi nih yang mana? Oh ini event. Nah, ini untuk olahraga kan kemarin Proliga Pertamina Enduro. Oh, jadi sempat ikut jadi vendornya juga ya? Enggak, ini apa ya? Kami kebenaran binaan Pertamina binaan juga salah satunya UMKM-nya. Pertamina juga ya. Jadi
sekalian ya, juga nih. Disuruh inilah bikin yang untuk lokal, untuk tim lokalnya, panitia lokal. Untuk panitia lokalnya. Jadi memang Manca Bica apa yang dijelaskan oleh Kak Fajar tadi tentu ini akan menunjang sekali ya sebagai penampilan juga bisa, untuk jogging juga bisa, untuk main sepak bola apalagi begitu ya. Dan kalau kita melihat tren jersey ini mulai tumbuhnya sejak kapan nih Kak? Sebenarnya sebelum COVID itu sebelum udah mulai kan dengan banyaknya futsal kayak gitu kan. Soccer juga ya. Ya begitu COVID tuh semakin banyak orang seneng olahraga sama sadar akan pola hidup sehat tadi. Bermunculan dari jersey sepeda, kemudian mini soccer ya. Mini soccer udah banyak sekali di Palembang. Sekarang yang tren banget itu adalah lari, komunitas lari. Nah, kami di 2024 hampir tiap bulan, mungkin bulan April ini minggu depan udah mulai ada, bulan depannya Mei atau Juni biasanya, mudah-mudahan masih kerja sama kita untuk produksi lari yang di Ampera itu waktu itu ada Ampera Tourism Run. Oh iya kegiatan festival itu ya. Ada Palembang Color Run atau. Ini Color Run nih katanya beberapa waktu lagi bakal ada Color Run juga di Palembang ya. Itu ini lagi kemarin udah sempat ini meeting sama salah satu IO-nya, mudah-mudahan nanti kita bisa itulah partisipasi di situnya gitu. Menjadi salah satu bagian di situ ya Kak ya. Oke baik, dan kalau kita melihat geliat olahraga di Palembang terutama untuk jogging kayak di mall, yang biasanya tuh kan kalau mall itu tempat kita untuk berbelanja atau hangout dengan keluarga, tapi saat ini kawasan-kawasan di mall sudah mulai dijadikan tempat jogging begitu, dan ini berdampak juga terhadap berkembangnya dunia olahraga juga, sadarnya masyarakat terhadap dunia pola hidup sehat ini, yang juga kalau dari Jama-Jama Project ada dampaknya juga nggak gitu Kak untuk pemesanan jersey ini lebih khususnya? Iya, pasti itu ada ya. Ada juga, kita kemarin kolaborasi sama salah satu kedai kopi di Palembang. Iya. Kalau tahu yang di itu Continue gitu, dia buat artikel jersinya, kemudian dijual di lumayan juga antusiasnya bisa ya? gitu. Iya. Nah makanya kami membuka peluang makanya untuk siapapun teman-teman yang memang punya ide mau bikin jersey, baik untuk komunitas atau untuk dijual lagi, untuk jual lagi, atau itu tadi mau main misalnya untuk di online mungkin kan apa-apa bisa, kami bisa menerima, dan itu tanpa minimal order. Kita bisa ininya. Plusnya dari Jama-Jama Project ini beda dari yang lain itu ya kayak tanpa minimal ordernya itu bisa diterima juga begitu ya. Iya bisa. Dan kalau untuk di Jama-Jama Project lagi selain jersey fokusnya kemana aja nih kaos-kaosnya Kak? Ya kita utamanya kan kaos dan jersey ya. Jadi utamanya tuh kebanyakan di situ ya. Utamanya di produk kaos sablon dan jersey printing ini. Tapi kita juga karena memenuhi kebutuhan konsumen ya. Konsumen ada corporate instansi itu ya termasuk merchandise kadang, jadi juga sekalian satu paket misalnya goodie bag. Kayak terakhir kemarin kita alhamdulillah ada bikin untuk kaos mudik BUMN ya, yang mudik gratis. Nah, yang program kemarin itu dari pemerintah itu ya. Ya ada dengan di sini kita kolaborasinya sama PT Pusri dan Pegadaian. Nah, itu lumayan juga. Alhamdulillah bisa itu. Nah ini ada pertanyaan titipan, katanya kalau di Jama-Jama Project ini mengenai desain, apakah bisa desainnya dari Jama-Jama juga nih Kak? Kita bisa kasih mentahan begitu idenya saja. Kami ada akun katalog namanya Jama-Jama Sport mungkin bisa dicek di Instagram itu isinya katalog kayak contoh-contoh jersey gitu kan. Jadi mungkin bisa dipilih dari situ, misalnya pengen desain yang ini, nanti tinggal ganti logo atau tambah tulisan itu bebas. Atau juga misalnya punya referensi, mungkin lihat dari tim kesayangannya atau lihat dari brand apa referensi, kira-kira pengen yang model kayak gini bisa. Bisa diaplikasikan di situ juga ya kayak. Dan kalau kembali ke jersey ini untuk harganya mungkin, walaupun kita tidak menyebutkan secara detail, boleh nggak di-spill sedikit dari kisaran berapa begitu Kak?
Nah kalau terjangkau lah ya Mas ya. Jersey ini banyak bahannya kan. Banyak jenis Pertama bahan. yang menentukan adalah jenis bahan. Yang kedua quantity. Misalnya kalau kayak untuk event lari yang ribuan itu beda. Ya kan bisa dengan partai besar itu ya. Pokoknya bisa kita di kisaran itu startnya dari 50 sampai 150 lah gitu ada untuk atasan aja gitu. Setelan mungkin bisa nambah lagi gitu. Oke. Dan biasa kalau di Jama-Jama Project ini ada momen untuk ngadain promo nggak begitu? Ada juga ya. Biasanya ada. 1 bulan sekali mungkin atau dipantau langsung aja di Instagramnya kayaknya ya. Di Instagram. Kayak kemarin misalnya lagi promo dengan tim bola, kita pernah bikin minimal order 1 tim mini soccer berapa ya? 7 atau 5 ya? 5 sampai 7. Ya gitu pokoknya setim lah, anggap setim kita bonus misalnya promo free bolanya kaki gitu. Ada kadang kayak gitu. Jadi untuk yang pengen tahu atau pengen kepo tentang promonya mungkin bisa langsung ke Instagramnya saja ya kayak di sana nanti akan diupdate di situ. Dan kembali ke jersey juga ini apa nih yang membedakan jersey dengan kaos nih Kak? Mungkin untuk kita yang awam pengen tahu sebagai edukasi ini ya. Kalau secara bahan mungkin lebih nyata ya. Jadi maksudnya tuh kalau kaos oblong ya sebenarnya sama sih. Kalau secara bentuk ada juga jersey itu yang bentuknya kaos kan, kaos oblong. Tapi yang dimaksud jersey sini adalah apa pakaian identik dengan olahraga ya. Dengan sport kan. Berbagai macam cabang olahraga itu kebanyakan itu bahannya polyester. Karena biar ringan dan lebih cepat kering kayak gitu. Sementara kalau kaos itu tidak kan menyerap, ya? Banyak umumnya bahan katun. Kayak gitu. Jadi yang paling jersey itu kan olahraga paling umumnya ada sepak bola misalnya atau kalau di ini bisbol ya, bisbol, basket, termasuk NFL itu apa ya, American football kayak gitu. Itu yang jersey sebenarnya untuk olahraga tapi bisa dipakai di casual juga gitu sekarang. Jadi bisa masuk ke apa namanya tuh berbagai macam style, kegiatan kita ya. Streetwear masuk juga gitu, untuk casual, pakaian casual masuk juga. Kalau dulu kan agak jarang ya. Mungkin kita tahu zaman Bajuri itu yang kita pakai jersey itu cuma si Ucup. Ya. Nah sekarang tuh hampir tapi semua. Tapi kalau secara kasat mata itu ternyata dari dulu memang jersey sudah bisa kita aplikasikan dalam pakaian kita sehari-hari ya. Kayak melihat tadi yang disampaikan oleh Kak Pajar, kayak Bang Ucup itu. Bahkan sekarang ada jersey klasik yang harganya nggak ngotak lagi. Nah, ini mengenai harga, tadi pagi saya juga sempat scroll di salah satu Instagram artis juga ya. Itu jersey harganya sampai 1M. Iya. Waduh. Jadi itu ada nilai lain lah mungkin. 15.000 euro ini katanya. Memorabilia atau dia pas lagi menang apa gitu kan dipakai apa ya. Yang membuat mahal itu lebih ke kayak story-nya gitu ya, kayak story dari jersey-nya itu tadi. Nah ini kalau kita ke Jama-Jama Project, kita pengen tahu apa sih yang membedakan Jama-Jama Project brand jersey-nya dari jersey lainnya gitu. Plusnya bagaimana ya? Kalau mungkin lebih ke desainnya, lebih mengikuti gitu ya. Kalau desain gitu sebenarnya semuanya bisa lah custom gitu. Yang kita pengen membuat value lebih itu kami menyediakan bahan yang lengkap. Bahan baik model itu, bahan itu untuk printing kami punya 40-an jenis. Dan mesin sendiri juga riset ya. Waduh. Di situ jadi bisa pilih sesuai dengan keinginan gitu. Banyak itu di bahan itu kami. Mungkin kalau yang lain dia agak males ini riset di bahan. Nah kami itu ngembangin di situ, pengen melengkapi bahan karena beda kan. Biasanya untuk basket tuh ada bahan yang mesh bolong-bolong gitu. Beda kan. Untuk running beda bola lagi. Ada beda ini. Nah kami mencoba pengen melengkapi itu. Nah itu mungkin yang value lebih dari kami itu bahan itu lengkap.
Untuk di Palembang ini paling lengkap. Nah misal ada calon konsumen yang pengen bikin jersey di Jama-Jama, tapi dia belum punya ide untuk jenis desainnya begitu. Ini kan kayak ada yang pakai kerah, ada yang langsung ngeplong begitu. Di Jama-Jama juga bisa ada referensinya begitu ya? Ada. Bebas. Ada sekarang yang kayak gaya klasik itu pakai tali. Oh itu ada juga ya? Itu bisa. Yang pengen kerah kayak yang dipakai itu kayaknya bisa salah juga? satu bahan jersey juga kan, juga kayak rambutnya spandek kayak gitu. Atau itu tergantung kebutuhan. Nah itu model itu juga berpengaruh ke harga gitu. Misalnya yang oblong dengan kerah beda tuh pasti ya. Beda kayak gitu. Karena kalau yang oblong beda. mungkin lebih ke kayak yang digantung itu ya kayak ya. Ya yang ini kayak ada yang Volley oblong tadi, Pertamina, Enduro tadi. Kalau yang jenis hijau ini nah ini salah satu. Kalau yang lain ini printing semua, artinya desain itu hasil print kan. Nah kalau contoh ini tuh yang memang polosan dari bahan itu pun bisa gitu. Ini biasa gitu. Kalau dipakai untuk yang hijau ini jenis olahraga apa yang lebih cocok? Kayak jogging ya? Jogging masuk bisa. Ini tuh kemarin untuk kru apa ya yang kru running ini Sriwijaya Run apa yang ulang tahun HUT TNI. Nah ada krunya pakai ini, tinggal paling kasih logo kasih ini. Jadi ini masih yang ori gitu ya, original asli bentuknya begitu. Tinggal nanti ditambah-tambahin logo gitu. Ya, ini polosan dari bahannya. Kalau yang polosan dari bahan itu kelebihannya dia misalnya warna tuh bisa sangat cerah kan, karena itu dari celupan pewarnaan langsung di kain gitu kan. Sementara kalau ini kan printing. Beda. Nah, printing biasanya cetakan tetap gitu ya. Nggak bisa ngejar senyala ini maksudnya, karena print ada keterbatasan di print, walaupun sekarang ada juga teknologi tinta yang misalnya fluoresen nyala gitu, tapi agak tetap makanya nggak senyala kalau langsung bahannya gitu. Nah untuk proses pembuatan berapa lama memakan waktu untuk satu jersey mungkin? Kalau proses itu tergantung di ini tadi sih desain ya. Kalau sudah desain udah ada siap, terus sudah tinggal cetak ACC gitu. Tinggal cetak, itu kita bisa sekitar 4 hari sampai 7 hari gitu bisa. Oh itu 4 hari sampai 7 hari itu paling cepat ya Kak ya? Ya paling cepat, tapi melihat kayak orderan sebelumnya ada gitu. Ada jadwal atau mungkin lagi agak padat ya. Nunggu dulu lagi ya. Maksimal 2 minggu bisa 2 mingguan begitu. Karena kapasitas mesin kita sebenarnya udah cukup gede gitu ya. Per jam bisa 100 meter, artinya per jam mungkin 60 baju nyetak 60 bisa. Kemudian dijahitnya juga kita bisa per hari misalnya 300 sih kapasitas, jadi lumayan ngejar juga ya. Hanya yang paling menentukan tuh di proses desain itu sih. Itu yang biasanya makan waktu. Malah justru yang desain yang memakan waktunya begitu ya. Ini kalau jersey ini kan banyak sekali jenis desainnya begitu. Dalam satu desain ini biasanya apa yang filosofi yang disampaikan atau nilainya yang pengen disampaikan seseorang, mungkin ada nggak gitu Kak? Kayak desain yang ini nih yang di hadapan Kak Fajar ini lebih kemana nih artinya atau nilainya begitu? Kalau ini tuh ini kemarin tuh pengen ini aja nunjukin pride sebagai ini Palembang kan, kita tulis Palembang kotanya tulisan aja sama logo ini. Ini ngikutin klasik sih, simple gitu. Kalau ini yang lebih kayak itu dari NFL ya, mungkin tema-tema yang American football kayak gitu. Kemudian dijadiin modelnya kayak oversize boxy gitu. Ada juga misalnya macam-macam, misalnya referensinya kayak untuk motor atau cross, dia biasanya lebih warnanya lebih nyala-nyala, tabrakan gitu. Karena kan sesuai dengan ini ya. Lebih rame gitu. Kalau jersey mancing ya mungkin ya ada ininya. Ada kan. nuansa ikannya juga ya. Tapi kalau di gitu, mix dengan budaya, misal kita pengen menampilkan Palembang lebih kental begitu. Oh ada, ini udah dibawa juga nih. Jadi macam-macam kombinasinya luar biasa sekali nih.
kita buat misalnya motif kayak apa songket ya. aksen songket itu bisa di sini, di sini gitu kan. Nih. Bisa kan. Ya sangat ini sih kreativitas sekali nggak terbatas sih karena kita bisa cetak ini apapun gitu, desainnya custom, bisa terserah kita gitu. Asal waktunya jangan terlalu mepet juga ya. Karena memang perlu untuk dalam proses pembuatannya itu tadi. Oke. Iya. Dan ide-ide ini biasanya ada tim kreatifnya mungkin Kak Fajar di Jama-Jama yang dibantu juga dalam mendesain sebagus ini yang sudah kita lihat ini tampilannya. Ya ada, kita kalaupun kosong banget gitu, misalnya nggak punya ide apa-apa, bisa tinggal bisa diobrolin dengan tim desain grafis kami gitu, bisa. Jadi di situ teman-teman desain grafisnya juga udah sangat profesional, langsung bisa nyambung gitu ya Kak ya, dengan apa keinginan kita begitu. Nah kalau untuk jenis bahan, ini juga ada titipan pertanyaan yang pengen nanya, jenis bahan jersey ini ada berapa macam nih Kak? Itu tadi kami punya ada 40-an. Waduh banyak sekali ya. Gitu. Ada segitu. Jadi dari mulai yang tadi running, kemudian misalnya yang biasa untuk bola, untuk basket, untuk baseball itu ada semua, tenis kayak gitu. Nah di situ lebih lebih enaknya sih memang harus datang ya, jadi megang langsung misalnya yang kira-kira cocok dengan kita tuh mana. Itu juga si bahannya itu kan punya ketebalan atau gramasi beda-beda juga. Untuk lari mungkin butuhnya yang tipis gitu, tapi misalnya untuk sepak bola beda lagi ya. Iya kayak basket dia tebal kan mungkin gitu, jadi tinggal lebih enak itu bisa datang langsung cek lihat mana di situ. yang cocok. Dan semua bahannya ready ya Kak ya untuk melihat jenis contoh-contohnya. Ya ready. Dan kalau buat yang paling laris, mungkin bahan apa nih yang paling banyak dipesan sama konsumen? Untuk di Palembang lebih khusus ya. Dry fit sih biasa kayak dry fit, ada tipe Milano lah namanya kayak ini. Jadi dia ada coraknya tuh kayak zigzag. Itu paling umum sih karena konsumen sudah sangat terbiasa dengan itulah. Mungkin itu sih yang paling. Kalau jenis bahan apa tadi, grafit? Dry fit. Grafit itu bisa dipakai untuk jenis olahraga apa tuh biasa tuh? Bisa itu umum, itu bisa semuanya gitu. Kayak untuk kita nongkrong juga bisa, olahraga pun juga bisa ya. Nah di situ pun ada gramasinya juga, ada yang tipis tuh sekitar namanya satunya GSM ya, 140 GSM, ada yang sampai 180 GSM kayak gitu. Tapi kalau buat desain selama perjalanan Jama-Jama Project pernah ada kolaborasi dengan desainer atau teman-teman kreatif lainnya begitu, atau cukup dengan tim yang ada di Jama-Jama kayaknya udah cukup? Kalau ini salah satunya ini dengan teman ini juga artwork atau ilustrator ini di Palembang juga, dia buat untuk tema ini yang K-pop BTS. Nah itu. Ini kolaborasi ini Taehyung kan. Oh iya Taehyung itu. Nah kalau ini desain sendiri, ada juga kolaborasi sama yang itu komunitas gitu, ada juga gitu. Dan kalau buat Gen Z paling cocok itu jenis bahan apa nih? Mungkin bisa menjadi referensi juga untuk yang lagi menyaksikan siaran kita atau mendengarkan obrolan kita di kali ini Kak. Bagaimana tuh? Kalau buat Gen Z, jenis bahan yang cocok. Ya jenis yang itu sih tetap ada dry fit gitu, mungkin kayak namanya ada polymesh gitu, itu bisa ini cocok. Kalau oversize ini kayak ini ya, cocoknya buat nongkrong begitu. Dan kalau olahraga pakai yang oversize sah-sah saja ya Kak ya, tergantung dengan kenyamanannya yang pakai gitu. Iya bisa sih kayak yang oversize. Kalau dulu mungkin kayak basket itu banyak celana misalnya ininya gombrong, tapi sekarang
sekarang kayaknya perubahan selera tuh ada yang lebih ketat kayak gitu, maunya lebih ngepas kayak gitu. Itu sih tergantung ininya si pemakai itu. Nyamannya bagaimana ya. Nah tapi kalau selama perjalanan ke Fajar di Jama-Jama Project, terutama di Jersey ini, ada tantangan apa nih yang pernah dilalui? Kayak mungkin bahannya belum ready, mengingat tadi banyak sekali 40 jenis gitu ya. Wah, tantangan itu lumayan pasti ada banyak juga lah obstacle-nya. Jadi dari mulai misalnya kadang ketemu misalnya warna berubah gitu, nggak sesuai, atau terus ada revisi lagi ya? Ya, atau bahan misalnya bahan apa ya? Kayak miskom gitu. Yang awalnya tadi bahannya ini, tiba-tiba kita ngiranya ini, itu terpaksa harus diulang lagi ya kayak untuk proses pembuatannya. Atau contoh misalnya kayak ini nih bahan ini ada namanya emboss kan, jadi motif, ada motif di ininya. Nah bisa terjadi perbedaan kadang dari toko tuh, misalnya dari yang sebelumnya itu ininya lebih tebal, teksturnya tuh kerasa, tapi pas di sini tuh beda. Yang datang baru kok kayak datar gitu, nggak kerasa teksturnya. Nah kadang hal kayak itulah. Karena prosesnya tuh lumayan banyak tuh, jadi banyak kadang terjadi ya. Ada juga misalnya human error lah, misalnya ini salah apa hurufnya kurang, atau penempatan ukuran logo kayak typo apanya begitu itu. Ya macam-macam. Tapi kalau di Jama-Jama jangan khawatir, semuanya akan direvisi lagi begitu ya, kayak kalau ada kesalahan yang terjadi. Kita akan QC, kemudian kalaupun. Tapi sejauh itu kesalahan dari kita yang produksi gitu ya. Tapi kalau dari konsumen bagaimana tuh? Tetap ya. Sangat jarang sih kami, karena sudah membuat SOP-nya itu berlapis. ACC dulu. Approvingnya tuh berlapis sih. Jadi dari mulai approval desain, kemudian setelah itu sebelum cetak ini akan bikin sampel dulu, proofing, itu akan di approval lagi, di ACC lagi. Jadi mengurangi kesalahan itu tadi, karena kita belajar dari pengalaman kan itu. Akhirnya bisa menjadi ini ya, kedepannya itu bisa jadi koreksi juga itu. Antisipasi sudah dilakukan pastinya. Kalau buat strategi yang paling efektif untuk memasarkan produk jersey ini bagaimana nih Kak? Apalagi saat ini sudah menjadi tren, ada kesulitan nggak sejauh ini? Tetap ya tentunya ada tantangan. Nah, kami itu sekarang masih terbatas geraknya offline ya. Jadi misalnya ke komunitas, kemudian kalau kerja sama IO, terus dengan klub, misalnya klub yang punya klub bola, futsal atau apa gitu kan, terbatas di pergerakan offline. Nah mungkin nanti akan mulai juga lah nyoba lewat online sekarang, karena udah tampaknya ini ya geliat sekali tuh. Di Lebaran kemarin kan kurir sampai overload kan, artinya memang orang tetap lebih tertarik untuk belanja online itu ya. Online banyak gitu. Dan juga untuk sejauh ini klub bola yang pernah mendesain atau membuat baju di Jama-Jama ini udah banyak juga ya Kak, lumayan. Iya. Terutama untuk yang di Palembang. Iya ada. Apal ada kemarin tuh Planet Soccer pernah, terus Romario belum ya? Belum. Nanti kita akan soundingkan setelah ini ya. Untuk KJM itu banyak sih, cuman kadang nggak apal nama-namanya karena udah terlalu banyak konsumen ya. Oke. Nah yang saya lihat juga dari Jama-Jama Project ini kayaknya udah mulai ke konten juga ya. Ini apakah memang baru dilakukan atau memang sebelumnya pernah ada konten juga yang fungsinya itu sebagai promosi lah, atau memberikan sosialisasi bahwa di Jama-Jama saat ini ada itu gitu. Ya, kalau di Instagram tuh memang sudah duluan lah ya. Udah maksudnya lama ya. Di situ kita pakai sebagai awareness lah. Jadi biar ini tahu kan, mengenalkan jasa produk kita gitu, dipakai untuk itu.
Tapi untuk salesnya tetap diarahkan akhirnya langsung mungkin ke WA gitu atau langsung datang ke toko. Nah, yang sekarang channel yang lagi hype itu digunakan medsos kan TikTok. Nah itu yang lagi paling kami belajar itu, ya. makanya mulailah mungkin ini kayak sambil belajar misalnya juga. Live kayak Mas Ilham itu kemudian mungkin nanti bisa di ini gimana caranya bikin keranjang kuning. Mungkin kemarin pernah ada ikut pelatihan juga ya yang diadain dari salah satu instansi itu. Nah dari situ kita bisa manfaatin channel itu gitu. Dan itu juga bisa membuka peluang untuk pengguna TikTok lainnya juga tuh Kak, kayak menjadi affiliate di Jama-Jama Project kan begitu. Ini akan menjadi program ke depan juga ya? Iya karena awalnya tuh kita nggak mikir ke situ karena karena udah banyak pelanggan yang kewalahan gitu. Bisa dibilang mudah-mudahan gitu, amin ya. Jadi karena ini kita banyak konsumennya tuh corporate tadi instansi kebanyakan. Yang itu artinya offline kan. Jadi yang harus dan mereka juga selalu continue ya bersambung gitu. Ya. Ada juga yang misalnya lewat aplikasi yang e-katalog kayak gitu, tapi ya masuknya itu kami kategorikan offline. Nah, dengan isu balik lagi yang kemarin katanya mungkin akan ada efisiensi inilah kan. Nah, dari situ mulai kalau gitu kita coba coba upgrade juga nambah channel online-nya gitu. Kita maksimalin mungkin di TikTok, di yang Shopee atau di lain. Nah, mungkin akan ke situ juga. Walaupun sebenarnya kemarin sudah ada tapi cuman sekedar ada gitu belum namanya maksimal. Tapi nggak ada di iklan atau nggak ada produknya, nggak di update produk, nggak nambah produk. Nah, setelah ada isu itu kita baru ini mikir mungkin itu kita akan bikin dicoba sendiri juga ya. Oke, baik. Nah ini ke Kak Fajar sebagai owner, kita pengen tahu bagaimana sih cara untuk membangun komunitas atau loyalitas pelanggan untuk brand jersey yang ada di Jama-Jama Project. Mungkin salah satu contohnya itu kayak ada membership atau ada kayak event dan lain sebagainya, itu bagaimana tuh Kak? Nah itu ide yang bagus tuh, membership mungkin belum ada ya sejauh ini ya? Oke. Nah tapi kita bangun loyalitasnya ya berusaha pokoknya menjaga kualitas, kemudian menjaga layanan, artinya kita berusaha memenuhi menjaga harga juga mungkin kayak tenggat waktu, memberikan itu ya. Dari situ mudah-mudahan ya kita dapat peluang juga di situ. Loyalitas dari konsumen kan. Kalau kita mampu memenuhi kebutuhan konsumen, ya mudah-mudahan konsumen akan loyal ke situ. Jadi masih termasuk konvensional lah, belum kayak ada membership tadi. Itu belum mungkin, ada ya. Mungkin bisa. Karena yang pernah saya ada obrolan dengan teman-teman klub bola Have Fun itu, mereka dalam satu jangka waktu 1 tahun aja itu 2-3 kali itu pasti ganti jersey gitu. Belum juga sekolah-sekolah lain kan, kayak mau wisuda atau mau kelulusan biasa kayak ada pemesanan t-shirt atau kayak hoodie dan lain-lainnya. Itu kan kalau ada membership akan lebih mengikat juga ya kayak. Ya mungkin gitulah, kayak misalnya berapa kali bikin mungkin dapat bonus khusus, atau gitu. Free atau dapat harga khusus. Ya mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan. Karena itu salah satu strategi kita juga ya kayak untuk bagaimana pemasaran kita. Dan kalau kita melihat lagi mana nih tadi nih pertanyaan titipan juga ya. Oke. Ini mungkin sebagai edukasi untuk calon-calon pebisnis pemula di bidang clothing. Kita pengen tahu kesalahan apa sih Kak yang sering dilakukan oleh pebisnis fashion pemula dan bagaimana untuk menghindarinya Kak itu. Untuk kita yang belum punya skill, belum punya pengalaman lah begitu ya. Tapi kita pengen terjun ke dunia clothing. Supaya menghindari kendala awal apa yang perlu diantisipasi kayak gitu. Mungkin timnya dulu disiapin atau ada hal lain gitu Kak? Biasanya kesalahan paling umum itu berhubungan dengan manajemen ya. Manajemennya itu. Misal kita
kayak misalnya nerima order, misalnya karena kenal atau kita anggap temen itu, misalnya bisa tanpa DP. Nah itu. Nah, habis itu menghilang. Ternyata nggak jadi, ya Itu. pas bareng jadi itu banyak. Kemudian kayak manajerial atau manajemen juga tuh soal pengelolaan keuangan tadi. Itu. Anggaplah kita udah dapat penjualan. Nah, kita tuh suka lupa pas dapat uang hasil penjualan itu dipikir kalau udah kita untung pemula semua tuh itu ya. Itu uang kita semua gitu. Iya, Padahal ada modal lagi yang harus dikeluarkan. mungkin ada bahan baku dan lain. Nah, itu sih biasa paling umum tentang manajerial kayak gitu. Nah, kalau Kak Fajar Manajemen udah gitu. berapa tahun nih bergelut di clothing ini? Terutama di Jama-Jama. Kalau sebagai ini vendor jasa bikin kaos tuh dari 2013 berarti 11 tahun. Waduh, udah lama ya. 11 tahun. Dan pada saat itu di Palembang belum terlalu ramai seperti ini ya, Ya, buat ini. waktu itu iya belum terlalu ramai dan kami juga mulainya benar-benar dari Nol sekali ya. Ya nol lah. Belum ada alat mungkin pada dari saat itu. satu orang lah gitu Wah. mahnya, dari saya plus satu. Nah, alhamdulillah punya kesempatan peluang tumbuh. Sekarang bisa ada 30 orang di tim bersama kami. Artinya ya mudah-mudahan ke depan bisa terus tumbuh, buka pekerjaan lebih Itu. banyak lagi gitu. Secara tidak langsung adanya Jama-Jama Project ini juga membantu program pemerintah untuk itu tadi mengurangi jumlah pengangguran terutama di Palembang. Untuk saat ini jumlah tim yang ada di Jama-Jama Project ada berapa nih Kak? Itu tadi 32 ya. 32. Waduh, banyak sekali ya. Dan masing-masing ada divisinya ya. Ya. Jadi konsumen nggak perlu khawatir karena dengan 32 tim yang ada di sini semuanya itu sudah ada porsinya kayak untuk desain, bagian ini itu dan lain sebagainya begitu. Kayaknya next bakal butuh ini deh, bakal nambah Kontennya lagi juga. host apa TikTok. TikTok. Ya. Mungkin pengen belajar itu kalau nanti kita ngobrol lah, kalau barangkali ada Ayo, ini boleh. nih yang bisa Apalagi malam tuh. nge-host Makin malam makin rame kan kalau atau buat di TikTok. bikin konten itunya kan. Karena mengikuti juga perkembangan zaman gitu Ya, ya. misalnya kayak. pengen bikin masuk online tadi kan. Masuk channel online tadi, ya kayaknya harus butuh itu satu yang konten kreator atau satu yang misalnya ngelola live-nya atau bikin apa, yang mungkin itu akan dibutuhin lah. Ya mudah-mudahan bisa terus bertumbuh, nambah lapangan pekerjaan lagi gitu. Itu yang paling kita nantikan ya. Dan untuk kedepannya mungkin, atau ini sebagai bentuk harapan juga, mungkin Kak Fajar akan membawa Jama-Jama Project ini seperti apa nih untuk ekspansi produknya, atau akan membuka cabang offline juga, atau bahkan sudah mulai ada strategi bakal menyebar ke daerah lain di luar Sumatera Selatan begitu? Mungkin step 1 tadi tuh channel online tadi Itu yang pertama ya. Kayaknya kita ngambil stepnya yang paling mudah dulu lah. Jadi yang langkahnya nggak terlalu langsung jauh gitu ya, ada kan. stepnya Ada dulu. Step paling mudah mungkin kayak nambah channel online. Karena kita mungkin bisa cukup nambah satu orang, mungkin bisa jalanin itu, nyoba di situ kan. Yang kedua kayak toko offline ada juga. Oh, udah ada cita-cita. ya. Oh, itu maksudnya untuk itunya. kedepannya nanti. Sebenarnya kami ada tempat udah disiapin, hanya ada Tinggal actionnya aja tuh. kendala 1 dan 2, 3 ini belum dapat tertunda gitu. Tapi Sebenarnya kalau ada. buat masuk mall belum ya sejauh ini kayak. Nah, kalau mall itu kita paling ke pameran ya. Oh, Kayak pameran yang aja. misalnya sebulan atau 2 minggu kayak gitu. Kayak kemarin bazar ya, yang suka di atrium kayak gitu. Nah, paling nyoba di Jadi situ ada sih. momen-momennya kita ikutan di kegiatan baru bisa ikutan di mall gitu kayak. Ya. Tapi belum ada rencana buat store di situ langsung. Belum, bertahap lah ya. Ayo bertahap. Tapi mudah-mudahan itu Kalau menjadi udah target kita juga ya. gede. Ya, kalau siapa tahu memang ada peluangnya di situ, Pasti. kenapa enggak gitu kita. Karena yang kita lihat ini Jama-Jama ini berbeda dari yang lain nih, Mance Bice. Apa ya, lebih, apalagi ownernya nih orang yang paling
mengerti gitu apa keinginan konsumen, dan termasuk juga Kak Fajar orangnya selalu melek teknologi juga ya, melihat perkembangan zaman, jadi membedakan Jama-Jama Project dari yang lainnya. Oke, baik. Dan ini mungkin karena waktu kita sudah di penghujung Kak, nggak kerasa udah 54 menit di jam 11 siang. Sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan ini, terutama buat konsumen atau calon konsumen Jama-Jama Project? Ya pokoknya kita sangat membuka peluang bagi siapapun itu Kak ya. Siapapun yang punya kreasi atau kreativitas di bidang desain, grafis, dan mungkin printing ini clothing, kita sangat membuka peluang, kesempatan untuk bekerja sama. Ya mudah-mudahan bisa saling membantu dan memajukan lah gitu ekonomi kreatif di bidang fashion, khususnya di Palembang ini. Apalagi fashion ini menjadi satu kebutuhan sekali gitu Kak ya. Tidak akan pernah ada habis waktunya begitu. Ya, dengan daripada kita hanya menjadi pasar dan digempur oleh barang-barang impor. Itu. Ya, kenapa tidak kita membangun sendiri gitu di tanah kita sendiri juga. Kita siap bekerja sama untuk itu gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik. Mungkin Instagramnya di mana tuh Kak? Untuk yang pengen kepo-kepo, pengen yang tahu tentang promonya Jama-Jama, bisa di mana tuh Instagramnya? Instagram di @jama-jama project. Jadi tulisannya biasa aja ya. Biasa, Jama-Jama Project. Di sana silakan Manca-Bice untuk calon konsumen juga yang pengen kepo-kepo melihat desainnya dan hal apa yang ada di Jama-Jama mengenai promonya juga, mungkin pantengin aja, jangan lupa follow langsung di Instagramnya Jama-Jama Project itu tadi ya. Baik, terima kasih Kak Fajar, waktunya luar biasa sekali, ini menginspirasi sekali buat kita pendengar dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Fajar sebagai owner dari Jama-Jama Project ini, menambah pengetahuan kita juga ya. Ternyata jersey ini banyak sekali jenisnya gitu. Iya. Termasuk bahannya juga ada 40 nih. Iya, baru kami ini riset ini, mudah-mudahan habis Lebaran ini bisa kita bikinin kayak jadi satu katalog lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen atau yang misalnya nggak bisa datang, tinggal kami akan kirim katalognya gitu. Mungkin itu sih. Jadi bisa buy online juga ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak. Ya, sampaikan salam saya juga buat teman-teman lain yang ada di Jama-Jama Project. Pokoknya kita nantikan terus bagaimana eksistensi Jama-Jama, karena kita yakin bahwa Palembang cuma punya Jama-Jama ya. Tempat clothingnya. Baik, kita pamit. Terima kasih Manca-Bice sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.